Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam politik, jangan Islam pemilu, jangan Islam pilkada, jangan Islam pencitraan. Hati-hati 2004 yang akan datang, 2024 kita pemilu. Banyak tiba-tiba muncul soleh, alim, pakaiannya bagus, kala-kala penampilan ustadz. Tapi setelah dicoblos hilang semua mereka. Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan, kata Allah. Ketika Bapak Ibu menerima informasi acara ini, setan mulai kepanasan. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang, hari libur, lebih baik kau tidur di rumahmu. Alhamdulillah Bapak Ibu berhasil mengalahkan setan di rumah. Datang di tempat ini. Apakah setelah duduk di sini setan menyerah? Tidak, digoda lagi kamu. Nggak usah kau dengar ceramah, pegang HP-mu. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Itu godaan setan itu. Orang sudah ceramah masih juga sibuk. Godaan setan itu. Supaya kau tidak dengar ceramah. Sudah dikasih tahu bahwa godaan setan begini-begini, masih juga dia pegang. Kau bukan godaan setan, kau jadi setan. Tolong simpan HP-nya dulu, simpan dulu, simpan dulu. Bu Ibu, simpan dulu HP-nya Bu. Bisa? Bisa? Simpan dulu, simpan dulu. Ustadz, kita mau rekam. Kalau Ibu rekam mengganggu orang di samping. 2, gambarnya tidak jelas. 3, bisa diplesetkan tim sukses. Saya ini paling banyak ceramah saya diplesetkan. Syukur alhamdulillah semua calon pakai ceramah saya. Saya ini harus hati-hati karena saya ini dikenal ustadznya polisi. Bapak lihat itu ceramahnya, semua penceramah, mana ada yang berani maki-maki polisi? Hanya Dasat Latif. Maka saya harus pada posisi semua golongan. Karena kalau saya memihak satu calon, nanti dibilang itu calonnya Pak Polisi. Ya toh? Nah, yang ngundang saya juga di tempat ini polisi, Jenderal Bintang 1. Kalau beliau yang ngundang saya tidak ada kata, langsung siap siap Pak, siap Pak, siap Pak. Jangan ketawa, serius ini. Simpan. Ustadz, kita mau dengar ceramahmu. Nggak usah kau rekam, nanti ada kepleset mulut saya. Gimana caranya? Itu ada kamera saya bawa. Kau bawa pulang kameramu Ustadz, gampang, nonton YouTube. Tablik Akbar Masjid Baitur Rahman. Saya cuma pancing. Ternyata kau hafal semua namanya ini masjid. Tablik Akbar Darussalam. Muncullah ini. Jangan lupa like and share. Sudah ya, simpan HP ya, bisa? Janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Hei, anak muda. Hei, jangan kau musuhi polisi. Kalau hilang motormu, siapa kau cari? Satpol PP.
Ibu, kalau tanahmu diserobot tetangga, aku cari. Siapa? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada di pinggir jalan, itu polisi Pelemindia. Jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa bungkus kau? Maka yang baik seperti tempat ini, Jenderal Bintang 1 mengundang ulama yang diundang sama-sama menjaga Republik Indonesia. Ini contohnya. Maka ulama doakan polisi, polisi lindungi ulama untuk menjaga Republik Indonesia. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Kalau di kawasan ini ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap Jumat, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini Jumat dibaca, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda. Kenapa kau ketawa? Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah informasikan, Dasat, Pak Hengki, hati-hati, kamu Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang mati kafir? Ada. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kalian mati kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang-barang haram. Dan salah satu diantaranya, uang haram itu menerima serangan fajar dalam pemilu yang akan datang. Ini semuanya. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Langsung dalam hatinya, mati, tidak jadi lagi ini. Orang datang kampanye, wane piro. Woi, nak muda, bapak-bapak, kamu kaya ndak terima uang 300.000 dari caleg? Ndak toh? Ibu-ibu, jadi miskin ndak menolak 300.000 dari caleg? Ndak kaya, ndak miskin dengan 300.000. Tapi yang pasti, ketika kau memilih karena kau disogok, buka Al-Quran 166 167. Kamu akan menyesal nanti di akhirat, dan kau akan berkata, ternyata kami salah memilih. Ya Allah, kembalikan kami, keluarkan kami dari neraka. Apa kata Allah? Coba buka Al-Quran Al-Baqarah 167. Terakhirnya Allah katakan, tidak mungkin saya keluarkan kamu dari neraka. Maka hati-hati. Jangan pilih karena kau dikasih duit. Jangan pilih karena sekampung. Jangan pilih karena tim sukses. Dan yang paling penting, jangan gara-gara pemilu kalian bertengkar bertetangga. Jangan gara-gara pemilu kalian jamaah masjid akhirnya ndak sapaan di masjid gara-gara beda calon. Jangan ketawa, saya serius ini. 2019 kemarin siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Iya, Bu? Iya, Bu? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa menterinya?
baku lawan. Selesai pilpres satu paket. Kalian masih baku musuh. Dia sudah satu paket dalam kabinet, kalian bertetangga masih baku musuh. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Paham? Paham? 3 calon semua orang Islam, 3 calon semua orang Indonesia. Soal ada busuknya, ya pastilah namanya manusia. Mana ada manusia yang tidak ada busuknya? Jangankan calon presiden, ini saja ada. Coba kalau saya dicari jejak digital saya, pasti banyak. Apa janji palsu saya? Waktu kuliah banyak cewek saya janji. Kita akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi, aku ikutimu. Begitu menikah, orang yang tidak pernah saya pacari. Datanglah semua cewekku, kenapa bukan saya? Saya bilang, apa boleh buat sayang? Jodoh takdir dari Allah. Allah tidak memperjodohkan kita. Aku diperjodohkan dengan istriku yang sekarang. Ya sudahlah, syukur-syukur kau pernah kupacari. Sehingga kau kalau lihat saya viral, kau bilang sama anakmu, mantanku itu. Hei, Bu, 3 calon semua baik. Mau pilih jagoanmu silahkan, tapi jangan kau hina orang yang tidak kau coblos. Selesai. Ya, silahkan pilih jagoanmu, jangan hina lawanmu. Soal apa kau pilih dasat, itu urusan saya. Nanti di TPS kita buktikan. Dan kalau sudah terpilih, percaya itu pemberian dari Allah. Karena kekuasaan Allah yang memberikan dan Allah yang mencabutnya bagi orang yang diinginkan. Betul? Jadi jangan terima wan sogo ya. Woi, punten. Sedulur-sedulur, piye kabare? Api-api, punten, pugis. Ya, wakala idan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa, Ibu? 10. Cacat dong. Tidak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Lalu Nabi datangi malaikat itu. Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Maka aku sibuk dengan jari-jariku ini. Ada yang mampu catat air hujan di sini? Ada? Kenapa? Biar banyak, kalau jatuh-jatuh satu-satu bisa kuhitung, Bu. Ini banyak jatuhnya rame-rame dan laju, mana bisa dihitung. Tapi malaikat ini mampu menghitungnya. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan itu? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Darussalam, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika berkumpul di tempat seperti ini, bersalawat kepada Nabi, karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan ketika hujan. Maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa salawat? Saya mau dengar bertanding kita. Mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu? Oh, ibu-ibu belum dinilai sudah lebih duluan dia.
Inilah ibu-ibu ras terkuat di bumi. Geser kanan belok kiri. Begitu ditabrak, saya ikuti wesernya ibu. Kau salah, kenapa ikut weser? Mestinya lihat setir saya. Setirnya disuruh lihat pak. Dikasih alis yang cantik-cantik, dia kasih tipis lah gitu. Itu ibu-ibu ras terkuat di bumi. Maka kita dengar dulu ibu-ibu salawat, bapak-bapaknya diam. Bisa? Bisa? Jenis kelamin laki-laki diam. Sekarang ibu-ibu, ayo salawat bareng-bareng bu. Mudah-mudahan memperberat timbangan di akhirat kelak. Salatullah ayo yang di atas. Rasulillah salatullah ala yasin. Alhamdulillah, nilainya 9,5. Nah, ibu-ibu diam, bapak-bapak lagi yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo selawat. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo selawat deh, yuk. Salatullah. Masya Allah. Ala toha. Salatullah. Ala yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Memang lebih besar suaranya toh. Nah, ibu bapak diam. Diam semua, diam. Shh, diam. Kita dengar di depan. Lari Pak Jenderal. Ayo salawat Pak. Apa boleh buat ya? Pak salawat dulu ya. Diam. Ya. Salatu. Oh. Alatu. Sulih. Ala sin. Nilainya berapa ya? Nilainya 9,9. Kecil kenapa besar nilainya Ustaz? Beliau yang ngundang saya? Beliau yang kasih honor? Kalau saya kasih nilainya kecil, nanti honorku juga kecil. Oh, Bu, saya pernah salah menerima honor di Makassar. Kalau saya di Makassar biasanya satu malam 2 acara saya. Acara pertama selesai, saya buru-buru ke acara kedua. Saya lari-lari ke mobil, dikejar sama panitia. Tunggu dulu Pak Ustadz. Iya, datang, dia kasih. Mohon maaf Pak Ustadz, amplop. Saya lihat amplop keluar, langsung saya sambar. Duduklah saya di mobil. Begitu saya duduk di mobil, saya kasih keluar amplop. Astagfirullah, salah kasih ini panitianya Pak. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Allahu Akbar. Senangnya ibu-ibu saya menderita. Ayo kita selawat bareng-bareng. Ibu, bapak, adik, atas bawah semua kita selawat. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para takmir masjid, pengurus yayasan yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus Imam Syekh Abdurrahman Al-Yamani. Nah, kalau saya Dasat Latif Al-Bugisi. Beliau ke Al-Yamani berasal dari Yaman. Mukanya memang sudah muka-muka Arab, saya muka-muka Bugis. Saya kalau disandingkan dengan beliau, beliau lebih gagah dari saya. Saya akui saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya kau semua mau foto sama saya toh? Tema kita hari ini Baiti Jannati. Rumahku laksana sorga bagiku. Siapa ucapan itu? Ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan rumahku adalah sorga bagiku. Padahal rumah beliau sejarah membuktikan kalau beliau sholat berjamaah sunnah dengan istri beliau, ini kepalanya sampai ke langit-langitnya. Berarti bisa dibayangkan kecilnya rumahnya beliau. Kalau beliau sujud, kakinya beliau menyentuh kepalanya Aisyah. Begitu kecilnya rumah beliau. Beliau pernah didapati anak cucu beliau Hasan Hussein pucat karena beberapa hari tidak makan. Ekonomi bukan keluarga kaya. Rumah tidak besar. Tapi alhamdulillah mampu mengatakan rumahku surga bagiku. Kenapa kita umatnya Muhammad rumah besar, kamar sesuai jumlah anggota keluarga, mobil banyak, kamar semua ber-AC, interior rumah laksana surga di dalamnya, cantiknya masya Allah, uangnya banyak. Tapi apa yang terjadi? Rumahku rasanya seperti neraka. Berarti ada yang salah rumah tangga kita. Apa yang salah? Satu, salah kamu menilai rumah tangga. Kamu pikir orang kaya itu bahagia sebab bahagia harus kaya. Tidak. Kalau kaya membuat orang bahagia, tidak ada rumah tangga kaya yang cerai. Tapi berapa banyak orang kaya rumah tangganya berantakan, sementara orang miskin bahagia rumah tangganya. Saya bilang sama istri saya, harta bukan jaminan kita bahagia. Tak ada uang. Tapi istri saya bilang, betul, uang tidak menjadi jaminan untuk bahagia. Tapi istri saya juga berkata, tapi tidak ada uang, susah untuk bahagia. Bilang, pintar kau sayang. Karena ada orang update status. Apa statusnya? Dia tulis, biar miskin, yang penting bahagia. Ku komenlah statusnya, saya doakan kau miskin selamanya supaya kau bahagia. Weh, langsung diblokir saya, Pak. Saya bilang, apa salahku? Kakak kau bilang, biar miskin yang penting bahagia. Ku doakanlah kau miskin terus. Inilah namanya status beleng-beleng, tidak masuk di akal. Salah niat. Maka niat berumah tangga itu Nabi sudah katakan, ayo acung tangan, siapa yang belum dapat jodoh? Adik-adik, ada yang belum dapat istri? Ada. Ini kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 hal. 1, lihat cantiknya, lijamaliha, lihat cantiknya. Kenapa? Cantik penting, tapi jangan prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. 17 tahun, sweet 17. Kalau dia ke masjid, semua orang terpesona. Masya Allah. 17 tahun. Balik itu angka 17. Berapa? 71. Masih cantik. Keriput, belekan, tai telinga, kena stroke pula.
ada lagi kok cantik. Cantik penting tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada batasnya. Maka cantik itu bicara cinta. Cinta itu bicara nafsu. Nafsu itu bicara keindahan. Maka tidak ada anak muda jatuh cinta sama nenek-nenek. Kenapa? Karena biar kau kaya bagaimana, tidak cantik lagi kamu. Maka cinta pasti ada batasnya. Makanya Islam katakan mawaddah warahmah. Cinta dan kasih sayang. Cinta itu identik dengan nafsu. Karena dia nafsu, maka cinta berbicara tentang nafsu. Maka nafsu itu disebut bulan madu. Bulan madu, Pak. 1 bulan. Kalau panjang pasti orang bilang tahun madu. Namanya bulan. Saya ditanya sama orang ustadz, bagaimana cara membedakan madu asli dengan madu palsu? Saya bilang gampang. Bawa itu madu ke rumahmu. Kalau dia mengamuk istrimu, kalau istrimu di rumah ngamuk, pasti madu asli itu. Paham? Paham, Ibu? Nah, ibu-ibu kalau dikasih madu dengan racun, ibu pilih di madu atau di racun? Maka nikahi seseorang karena cantik. Cantik penting. Kenapa? Karena dia hampir 24 jam di depan kita. Baru bangun, dia lagi. Habis mandi keluar kamar mandi, dia lagi. Sudah pakaian mau makan, ada lagi depan dia lagi. Mau keluar rumah, dia lagi. Pulang ceria, waduh, ada lagi dia. Maka kalau dia jelek casingnya, pasti cepat ganti casing. Maka perempuan yang baik kata Nabi, menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Menyenangkan hati bukan karena cantik. Biar mukamu cantik tapi mulutmu kasar, mana ada orang senang? Yang enak cantik, tutur kata lembut. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Itu istri saya begitu, Bu. Kalau saya mau pergi kerja, dia cium tanganku. Sudah itu cukup tidak? Dia cium lagi mukaku, Bu. Ini agak lama. Bener. Tanya tetangga saya, sopir saya. Biasa saya malu, Bu, karena saya lihat tetangga. Sudah selesai? Tidak. Dia usap lagi dadaku. Lalu dia bilang, ridhoi saya Ustaz. Dia tidak tutup pintu mobil sebelum saya bilang, iya sayang, saya ridhoi kau. Baru saya pergi, dia sambil menyanyi, ku lepas di kau pahlawan. Itu tambah-tambah, itu tambah-tambah. Bu, hei, cantik. Maka istri mesti cantik. Tapi yang jauh lebih penting dari cantik itu di poin keempat. Cantik penting, tapi jangan prioritas, kata Nabi. Yang kedua, kata Nabi, pilihlah dia karena keturunannya. Orang Jawa berkata, bebet, bibit, bobot. Iku siopo iku rek. Itu perempuan kan begitu. Kalau dilamar dia kerja bagus gajinya, ada yang lamar usianya 25 tahun. Siapa sih? Itu 25 tahun. 30 tahun, siapa ya? 45, siapa saja. Penting itu keturunan. Lihat siapa bapaknya.
siapa neneknya, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Siapa? Oh, alaihissalam. Ada juga bapaknya pengkhianat, nyembah berhala, anaknya jadi nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Maka poin kedua, penting cari orang keturunan baik-baik, tapi tidak boleh jadi prioritas utama. Yang ketiga kata Nabi, pilih karena kekayaannya. Adik-adik, cowok-cowok, tidaklah mengapa kau cari perempuan yang cantik, keturunan baik-baik, dan anak orang kaya. Dia mau, Ustaz, saya mau sekali sama perempuan begitu, Ustaz, cantik, keturunan orang baik-baik, kaya. Saya mau sekali, Ustaz. Saya bilang betul. Nggak usah, pakai ini saja deh. Kamu mau sekali sama dia, kamu mau betul sama dia, dia juga mau sama kamu, cuma mau muntah lihat kau. 4, pilih kata Nabi karena agamanya. Kata mahasiswa saya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya dia nomor 1. Oh, jangan salah dek, betul agama nomor 4, tapi tidak titik di situ, koma, dikasih stabilo, bol, cetak miring, huruf kapital. Berarti penting sekali. Kata Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau mendapati semuanya. Ada perempuan cantik betul, tapi miskin. Ada kaya sekali, tapi mukanya hancur. Ada lagi kaya, cantik, akhlaknya kesurupan. Iya toh? Untuk mengkumpul 4-4-nya, dia cantik, keturunan baik-baik, kaya, lalu agamanya bagus, belum tentu ada 2 di antara 100 perempuan. Makanya Nabi katakan utamakan agama. Meskipun dia miskin, kalau agamanya baik, akhlaknya memperkaya dirinya. Meskipun dia tidak cantik, tapi tutur katanya baik, nampak cantik di depan orang karena kelembutan jiwanya. Kalau bapak ibu dapat, Pak, adik-adik, kalau kau dapat perempuan cantik, kaya, keturunan baik-baik, bagus agamanya, tunjukkan ke Dasat Latif. Kalau kau tidak mau, saya yang maju. Maka utamakan agama. Begitu juga ibu-ibu, kalau nanti milih mantu. Kalau ibu sudah kaya, ngapain cari anak orang kaya? Biasanya anak orang kaya meremehkan istrinya. Kenapa? Karena dia bilang kamu orang miskin. Kalau kamu pejabat, ngapain kau cari anak pejabat? Kau sudah jadi pejabat. Cari orang yang baik agamanya. 8 anakmu, cari minimal 2 yang baik agamanya, supaya urusan akhirat ini yang 2 urus kamu. Ibu, hei, kalau kau pilih mantu yang licik, culas, malas, nanti dia gaduh itu anak mantumu. 4 anakmu akur, saudara dia saling menghormati, tapi dapat istri provokator. Dia datang ke suaminya, bodoh memang kamu itu. Apa itu, masa adekmu dapat rumah, kamu tidak dapat padahal kau anak pertama. Ya sudahlah, saya memang tidak dapat rumah, tapi kan saya disekolahkan bapak sampai ke luar negeri S2. Itu lebih mahal dari rumah itu. Sekolah, jangan kau pulang ke rumah kalau kau tidak bawa mobil itu pulang. Suaminya takut sama istrinya. Akhirnya datang bersaudara, Dek, kamu sudah dapat rumah, saya juga mau. Apa abang mau? Saya mau mobil.
itu mobil untuk saudara kita yang perba, nggak ada urusan. Akhirnya bertengkar bersaudara gara-gara apa? Salah milih mantu. Makanya ibu, jangan pilih karena kaya doang. Kalau kaya itu menganggap enteng. Pilih. Maksudnya bukan saya. Maksudnya yang bagus agamanya. Jelas ibu? Maka mau bahagia rumah tanggamu berawal dari memilih. Pak, tahu sawah? Tahu sawah? Ada petaninya. Apa ditanam di sawah? Padi misalnya ya, tanam padi. Sawah itu perempuan, tempat nanam. Padi itu suami. Biar sawahnya bagus, bersih, sawahnya bagus, tapi ditanami padi yang bermasalah, ada hama. Kira-kira bisa panen? Enggak. Biar padinya bagus, bibitnya bagus, tapi sawahnya berhama, bisa panen? Maka itulah sebabnya Al-Quran menjelaskan laki-laki baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan wanita baik-baik. Wanita baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki baik-baik. Adik-adik sekalian, kalau kau mau mendapat istri yang baik, syarat pertama kau dulu yang harus baik. Cewek-cewek, kalau kau mau dapat laki-laki yang baik, kamu dulu yang harus baik. Nggak usah kau update status, mudah-mudahan dapat jodoh orang baik. Nggak. Bagaimana? Biasa kan yang bikin status beleng-beleng. Pagi-pagi jogging, status pagi jam 7. Siang OTW mall. Sore OTW nonton bareng. Maghrib OTW gunting kuku. Mau tidur jam 9, semoga dapat suami yang bisa jadi imam dalam hidupku. Bagaimana kau dapat imam, tidak pernah kau datang ke pesantren? Yang mau dapat imam, pagi-pagi tadarus, siang OTW pengajian, rumah tangga bahagia. Sore alhamdulillah hatam 2 juz. Maghrib alhamdulillah selesai sholat taubat. Insya Allah kau dapat imam. Bagus, insya Allah. Tidak usah kau galau. Kalau kau baik, Allah kirimkan kau perempuan baik. Mana buktinya? Bu, saya baru sekali menampilkan istri saya di depan umum. Itu waktu saya resmikan masjid yang saya bikin untuk bapak saya. Saya tampilkan istri saya. Semua netizen bilang, "Uish, menang banyak Pak Ustadz." Saya istri saya, Bu, tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, tidak pernah lihat wajahnya, tidak pernah lihat fotonya. Saya kenal ibunya hari Ahad, Jumat saya melamar. Waktu saya lamar, dia bilang ibunya, "Lihat dulu anakku Ustadz." "Tidak usah Bu Haji." Nanti Ustadz tidak senang. "Tidak usah Bu Haji." "Kenapa?" "Sebelum saya masuk ruang tamunya, saya lihat ada foto bapak dan mamanya. Cantik." Saya bilang, "Pasti tidak jauh-jauh dari sini." Kan ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya toh Ibu? Kecuali yang dibawa kelelawar. Nah, jauh itu jatuhnya. Begitu selesai ijab kabul, tidak pernah saya lihat Pak. Selesai ijab kabul, kan orang Bugis itu kalau menikah tidak ada perempuan di sini, dia di dalam kamar. Nanti selesai halal, kan kalau belum ijab kabul tidak boleh dia di sini, belum halal. Nanti selesai ijab kabul baru diambil. Di mana diambil istri? Di kamarnya orang tuanya. Tempat terhormat di ruang rumah, kamar orang tua. Datanglah kita, diketuk pintu. "Assalamualaikum." Itu mesti bawa uang Bu. Uang pembuka pintu namanya. Dia tidak mau buka kalau tidak ada uang. Artinya tidak boleh kau balik ke rumah kalau tidak ada rezeki kau bawa, meskipun sedikit. Cuk. Dalam hati saya, mudah-mudahan cantik istri saya, mudah-mudahan cantik istri saya. Begitu dibuka pintu, Masya Allah,
cantik, hafal Quran. Tidak pernah ketemu. Ada orang 5 tahun pacaran, hampir tiap hari sama, selesai menikah baru 1 tahun saling menghina di medsos, berakhir dengan perceraian dan saling mempermalukan. Kenapa? Terlalu lama kau pacaran. Pacaran itu membuat orang buta hati dan keras hati. Maka Bu, kalau ada yang suka anakmu, kasih nikah. Caranya apa? Suruh dulu datang menjelang maghrib. Begitu masuk maghrib, nak, kamu azan ya. Sudah azan, nak, karena kau akan menjadi imam bagi anakku, silakan kau mimpin dulu imam sholat. Mulai gemetar itu, mati sudah saya ini. Dia ambil surah Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana ini mertuanya sudah giling kepala, calon mertuanya di belakang. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abattum. Adiknya yang masih SD, adiknya ini calon istrinya, dia teriak, "Kak, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai?" Kata ini calon ini juga pikir, kalau begini batal. Seandainya saya KPU ya, KPU, saya salah satu cara memilih presiden, suruh imam dulu. Pasti banyak yang mundur. Bu, lihat agamanya. Berapa banyak orang bertengkar setiap hari, padahal dia sama-sama kaya, sama-sama anak pejabat. Kenapa? Karena niat menikahnya salah. Ya, perbaiki niat. Yang kedua, setelah menikah, percayalah tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ini yang di depan semua. Bapak pikir tidak ada masalahnya, semua ini bohong. Ini Pak Jenderal, Bapak pikir karena dia jenderal tidak ada masalahnya. Masalahnya besar. Apa? Takut sama istrinya. Nah, mana ada anggota tidak takut sama istrinya? Dia bilang, temanku yang polisi, sebenarnya kami ini Ustadz bukan takut sama istri, cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan, dan komandan juga takut sama istrinya. Kalau saya, Pak, demi Allah saya tidak takut sama istri saya. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya, cuma istrinya lebih berani dari saya, Pak. Itu yang jadi masalah. Dia tidak takut sama kita, Pak. Hei, coba lihat, Bu, coba lihat rumah tangga. Coba lihat, ada orang sudah 2 anaknya masih ngontrak-ngontrak. Ada apa enggak? Ada, bahkan sudah ada cucunya belum punya rumah. Iya toh? Ada orang alhamdulillah belum menikah karena bapaknya kaya, sudah punya rumah. Tapi apa masalahnya? Tidak punya anak. Yang tadi tidak ada rumahnya 7 anaknya. Ini bawa rumah besar dan anaknya. Alhamdulillah punya rumah, punya anak. Apa tidak ada masalahnya? Ada lagi masalahnya. Apa masalahnya? Mertuanya selalu intervensi masalah keluarga. Ya toh? Alhamdulillah mertuanya baik. Apa lagi masalahnya? Suaminya selingkuh. Iya. Sama-sama setia. Apa lagi masalahnya? Anaknya narkoba. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya, termasuk das atlatif. Bohong saya kalau saya bilang tidak ada masalah. Masalah saya paling besar sekarang, banyak janda-janda curhat. Benar Pak Jenderal. Dan dia modus pura-pura, Ustadz, baru saja suami saya meninggal, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimlah doa-doa. Sudah lama-lama, lalu dia bilang, Ustadz, alhamdulillah jiwa dan saya sudah tenang sekarang Ustadz. Tapi saya butuh imam Pak Ustadz.
Saya bilang, oh ya Bu, ya mudah-mudahan dapat imam. Langsung dia bilang, Ustadz, maksud saya, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya jawab, saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Nah, ada orang biasa bilang begini, Ustadz, bahagianya rumah tangganya itu dari mana Ibu tahu? Itu Ustadz, itu statusnya di Instagramnya, romantisnya, bawa foto-foto berpelu Ustadz, jalan-jalan pegang tangan. Saya bilang, kau sini dulu. Itu foto 1 menit saja. Kau tidak tahu 23 jam sekian menit apa yang terjadi. Iya toh? Foto share 30 detik selesai. Kita tidak tahu apa yang 23 jam. Pastilah yang namanya dipublikasi yang bagus-bagus di share. Masa lagi bertengkar dia siaran langsung, hai guys, ini istri saya lagi bergamu guys. Wah, tidak mungkin. Iya toh? Maka semua orang punya masalah. Orang kaya Bapak pikir tidak ada masalahnya? Banyak juga masalahnya. Semua kita punya masalah. Alhamdulillah, Allah tidak mengatakan dasat kalau ada masalahmu kau kaya dulu, tidak. Pak Hengki, kalau ada masalahmu kau jadi Kapolda dulu, tidak. Allah cuma minta ketika ada masalahmu 2 saja Allah minta. Saya sekarang takut kasih naik jari Pak. 2 saja Allah minta. Apa itu? Ista'inu bisobri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Wih, kalau caleg Pak, andai saja boleh kita dijanji surga, dia janji juga kita surga Pak. Mau dipilih bagi-bagi kartu nama, sama-sama kita orang Sunda. Nih, pilih saya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Pak, Bu, kalau ada masalah rumah tangga, 2 saja Allah minta. Sampean sabar. 2, perbaiki sholatmu. Kalau rumah tanggamu tidak bahagia, padahal rumahmu mewah, pasti tidak beres sholatmu. Kau dagang selalu rugi, pasti sholatmu tidak masalah, pasti masalah sholatmu. Duit banyak, kau tidak bisa bahagia, pasti sholatmu tidak beres. Maka pulang dari sini, kalau masalahmu rumah tangga banyak, perbaiki sholatmu. Ya Bu. Ilmu pertama sah. Tapi suami saya jelek Ustadz. Ya jodohmu. Kenapa jelek Ustadz? Karena kalau gagah dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Selesaikan begitu. Ustadz, dia kasar. Itulah takdirmu Allah kasih. Kalau kau tidak tahan, bukan dengan saling mempermalukan. Caranya apa? Kamu kembali ke rumah orang tuamu. Pak, saya sudah capek kau maki-maki. Balikkan saya ke rumah orang tuaku. Saya istirahat dulu. Begitu. Jangan bertengkar. Hamil lagi. Ada juga saya begitu. Ibu ketawa karena begitu toh. Pasti kalau rumah tanggamu dihiasi dengan kesabaran, pasti bahagia. Kalau sholatmu sudah sholat tapi rumah tanggamu masih masalah, berarti sholatmu belum beres. Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi kau main-main. Allahu Akbar. Sami Allah. Baru dia sujud sambil
Kau bayangkan diri sendiri toh. Ya wajar kau 30 tahun sholat, 30 tahun berumah tangga tidak bisa bahagia. Kenapa? Sholat kau tidak beres. Malah ada ibu-ibu yang tanya, Ustadz, boleh kan tidak pakai BH? Kenapa bisa ibu? Dia bilang, rumah saya kan kecil Ustadz, panas. Ya boleh. Cuma itu menunjukkan kamu tidak ikhlas. Bagaimana ya kalau tidak pakai itu ruku? Boh, terlempar-lempar. Ibu menghadap sama Pak Jenderal Hengki, tidak pakai itu. Mohon maaf Pak Jenderal. Dia dapat ke istrinya, dia usir kau, keluar kau, ini kurang ngajarin, keluar, tidak sopan. Jadi kalau mau rumah tanggamu bahagia, perbaiki sholatmu. Mulai dari sempurnakan wudhu, ya, jangan wudhu sambil menelpon. Ya, kamu mau nawar berapa? Ya sebenarnya ada sih yang nawar. Itu sudah tanda-tanda mungkin kau husuk. Ya, atau wudhu sambil nyanyi. Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Sudahlah itu. Maka saudara-saudaraku, kalau mau bahagia rumah tanggamu, pondasi utamanya perbaiki sholat. Alangkah bahagianya anak pertamanya azan, anak keduanya iqamah, bapaknya imam, ibunya ceramah. Anak-anak sekalian, susah sekali kulahirkan kau nak. Saya waktu lahirkan kau tidak ada rasanya enak. Nak mau mati rasanya ibu. Lalu anaknya bertanya, Mak, menderita ndak waktu melahirkan? Iya nak, menderita, hamil pun menderita. Tapi kok diulang-ulang ya Mak? Saya sampai 7 bersaudara. Ya, alangkah bahagianya rumah tangga. Makannya makan berjamaah, sholatnya sholat berjamaah, tidurnya anaknya bareng-bareng. Kalau dia belum balik, kita dulu satu tempat tidur 3 bersaudara di atas, sehingga kalau ada yang jatuh cinta, orang tua cepat tahu. Kenapa? Melapor adiknya, Mak, saya dapat suratnya kakakku. Sekarang 1 anak 1 kamar. Akhirnya kaya, mewah rumahnya, anaknya individualis, hanya gara-gara handphonenya dipegang adiknya ditempeleng. Tidak ada tenggang rasa. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang bisa membuat rumah tangga bahagia. Sabar, sholat perbaiki. Yang ketiga doa. Hidayah pasti datang dari Allah. Maka berdoa supaya Allah berikan hidayah dalam rumah tanggamu. Dan berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Berdoa boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Jawa, bahkan boleh berdoa dalam hati. Dalam hati saja. Amin. Oh ternyata doanya baru saja dia dapat WhatsApp lope-lope dalam HP suaminya. Doalah, ya Allah, tidak mungkin aku bisa menjaga suamiku, Engkau maha menjaga. Aku titip suamiku, jagalah dia 24 jam ya Allah. Buat hatinya terpesona kepadaku, buat kepalanya pening kalau dia tidak telepon saya dalam 2 jam. 2 jam nelpon, halo bu, iya sayangku. Jangan berdoa di medsos. Berdoanya memang rajin tapi di medsos. Doanya, ya Allah, lindungi suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Doa setiap selesai sholat dan Allah sampaikan, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Karena masih ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.